mau dibawa kemana DPD ini. Nah, di tangan para anggota senator-senator inilah sebenarnya peran DPD ke depan seperti apa. Apakah perlu melalui amandemen konstitusi dibubarkan atau diperkuat? 50.000 per orang kali ribuan TPS, berapa jumlahnya, luar biasa di sana. Bukan hanya honor seperti itu, juga ada yang namanya tim sukses, tim relawan. Ya, dan itu KPU, Bawaslu bukan hanya sebagai petugas yang bersifat normatif, administratif, menyelenggarakan pemilu, mengawasi pemilu ketika ada. DPD ini dulu komitmennya kan tidak berpartai. Tidak boleh berpartai, tetapi kemudian orang-orang partai masuk di sana. Berpindah aja gitu, berpindah. Yang tadinya, padahal kembali ke DPD ini penting, padahal filosofi raison d'être-nya, kenapa DPD itu dibentuk kan dalam rangka supaya ada check and balances di antara lembaga perwakilan itu, DPR dan DPD. Tetapi kemudian dalam perjalanannya mekanisme check and balances itu tidak jalan. Karena memang dari awalnya nampaknya kelahiran DPD itu tidak dikehendaki. Oh gitu. Gitu. Perdebatannya. Kenapa saya katakan tidak dikehendaki? Karena memang DPD tidak dibekali oleh kewenangan yang kuat dalam proses pembuatan undang-undang, pengawasan di sana. Akhirnya Kovadis DPD ini. Soal hubungan pusat daerah ini di Dewan Perwakilan Daerah. Karena ini satu produk lembaga yang lahir dari amandemen konstitusi tahun 2022. Tapi DPD sendiri hari ini ada yang mengatakan ini lembaga ada dan tiada. Sampai singgung juga kan Prof. Romli bahwa DPD ini dulu komitmennya kan tidak berpartai. Di situ orang-orang akademisi, orang-orang yang benar-benar tidak ada hubungan dengan partai politik. Gimana? Saya kira memang DPD ini harus diperbaiki ke depan. Memang mau kemana sebenarnya ini gitu kan. Ada sih sebenarnya kita tuh di LIPI dulu masih LIPI di Pusat Penelitian Politik itu melakukan survei terhadap para ahli. Nah, survei para ahli itu berpendapat sama sebenarnya dengan teman-teman yang lain juga, DPD itu perlu diperkuat. Karena kalau tidak diperkuat ya lebih baik dibubarkan saja. Kan begitu. Nah, diperkuat itu ada dua cara. Pertama melalui amandemen konstitusi, gitu. DPD diberikan kewenangan yang jelas gitu terkait dengan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Atau kalau tidak melalui amandemen konstitusi, melalui penguatan undang-undang, undang-undang gitu. Nah, sebenarnya Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan keputusan tentang penguatan DPD itu, gitu, terkait dengan prolegnas, terkait dengan pembahasan undang-undang. Nah, tetapi kemudian dalam implementasinya belum semuanya dikomodir di dalam undang-undang MP3D itu, gitu. Ya, undang-undangan M3D itu belum akomodir terkait dengan penguatan DPD itu, gitu loh. Terus bahkan kemudian yang terjadi adalah pengurus partai politik ada di DPD itu. Padahal putusan putusan Mahkamah Konstitusi juga dilarang pengurus partai politik itu ada di DPD gitu. Lalu gimana? Lalu gimana dia berfungsi? Nah, di situ. Jadi akhirnya nampaknya alih-alih untuk memperkuat DPD menjadi pelarian. Bukan pelarian, apa ya namanya ya? Orang-orang yang tadinya sudah lama menjadi anggota dewan, nah, setelah tidak dicalonkan oleh partainya, calon di DPD terpilih. Ya. Tapi atau istrinya pejabat, ya, para kepala daerah, betul di sana. Tapi kalau saya tuh berpikir dulu ya,
DPD itu kayak senator-senator gitu loh di Amerika. Jadi ada apa bikameral itu di Amerika, ada DPR, ada Senat di situ. Apa model kayak begitu? Apa gimana ya? Karena tapi soalnya kita ada MPR juga soalnya di situ. Nah, kita ini juga apakah kita sistem bikameral? Nah, sistem bikameralnya juga kita nggak jelas juga karena DPD nggak memiliki fungsi tadi. Apakah kita sistem trikameral? Nah, di Indonesia ini ada yang menyebutnya begitu, ada yang bilang trikameral karena ada MPR. Terus ada yang bilang bikameral karena ada dua tadi, DPR dan DPD. Tetapi yang terjadi kita ini ya kembali bikameralisme juga DPD nggak memiliki peran, trikameral juga MPR tidak memiliki peran juga. Ya kecuali impeachment terakhir gitu loh dari akibat kalau ada putusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa presiden itu melanggar kan gitu. Kayaknya itu baru rame-rame gitu. Rame itu kan Rame-rame. kalau ada dari usulan DPR itu kan. Nah, DPD kan dilibatkan juga itu. Jadi tadi ke awal itu bahwa mestinya DPD itu sebagai check and balances untuk lembaga DPR, ternyata dia tidak memiliki fungsi apa-apa. Makanya Kuafades ini. Apa semua ini yang berujung korupsi besar-besaran di Republik ini kayak tak terkontrol? Apa itu salah satu aturan kita yang gamang semua, sehingga memberi peluang itu? Hampir ya beberapa penyalahgunaan peraturan undang-undang kita itu semuanya nggak jelas, abu-abu, abu-abu. Contoh aja lah, saya kan bilang politik ya, undang-undang pemilu, undang-undang pemilu, nah dan undang-undang pilkada. Di Undang-Undang Pilkada itu jelas aturan tentang money politik itu. Kepala daerah itu ketika dia melakukan money politik bisa diskualifikasi. Di Undang-Undang Pemilu nggak ada itu. Money politik itu ketika pada waktu kampanye gitu dan pada waktu pencoblosan gitu. Jadi sulit ya. Itu contoh ketidakjelasan peraturan kita undang-undang untuk menegakkan. Jadi kita harus mulai dari mana? Kita sudah reformasi, perlu revolusi? Ya, nggak setuju juga. Nah kita makanya sebenarnya kita kan berharap kepada elit-elit kita ini. Pada elit-elit kita ini mestinya pengalaman masa lalu itu dijadikan arah bagaimana bangsa ini menuju hal yang baik. Tetapi yang saya katakan ternyata dari 2024 pemilu kita semakin menurun, bukan menghasilkan wakil-wakil kita yang berkualitas, baik di DPR maupun DPD, tetapi makin saya khawatir, Prof. Gitu loh. Rakyat itu, ini kan anak-anak ini kan sudah sekarang medsos meluas. Kebenaran mereka mengkaji lewat jaringan dan bisa satu ketika 98 itu bisa terjadi. Betul itu. Kalau ini saya khawatir tuh karena merasa karena masa depan kita kalau begini gimana? Kita betul. bisa harapkan apa? Betul. Generasi milenial dan Z itu mereka kritis loh. Kritis sekarang. Kritis gitu. Mereka betul-betul mencermati dan membandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa seperti ini? Bahkan seperti ini gitu. Bapaknya walaupun bapaknya seorang jenderal, bapaknya seorang polisi, bapaknya seorang jurnalis, dia nggak dengar. Betul. Mereka sudah punya mainan sendiri. Betul. Saya lihat di anak-anak saya juga begitu. Sama anak saya ada generasi milenial, ada generasi Z, dan mereka luar biasa. Saya bilang kita harus percaya anak-anak kita ngomong apa namanya identitas agama, mereka enggak dia. Mereka sudah punya mainan, apalagi dan mungkin di kalangan mereka kalau ada yang ngomong mereka agak aneh. Jadi saya kira kita harus percaya mereka, kita harus membimbing mereka dengan benar. Artinya jadi role model yang benar. Kalau enggak mereka berontak. Betul. Itu saya kira kita berharap memang para elit-elit politik janganlah mempermainkan negara ini. Ya. Karena generasi milenial itu dia membaca loh, mengetahui loh. Betul. Tentang gerak-gerik para elit kita seperti apa. Gitu. Role model. Jadi kenapa leader ini saya selalu bawa
menjadi pemimpin itu dia harus jadi role model. Dia harus punya visi dan dia harus ngomong katanya apa dan perbuatan itu harus bisa terbaca. Bagaimana mendidik proses cerdas, dia harus muncul secara cerdas, proses cerdas sehingga pemilih, anak-anak pemilih ini juga mereka juga cerdas memilih. Nah, saya kira butuh waktu berapa lama ini kira-kira kayak proses kita harus semacam evaluasi kembali semua aturan yang ada, karena reformasi sudah 25 tahun juga. Iya, saya kira kalau kita menunggu lama, ya anak-anak kita gitu, generasi milenial itu bisa geram. Ya oleh karena itu ya kembali sebenarnya problemnya kan ada pada elit, gitu loh, elit. Nah elit ini ya harus memperbaiki diri, gitu loh. Nah, kalau kita tidak memperbaiki diri elit ini, maka distrust dari generasi milenial itu menjadi mencuat gitu. Nah ini kan berbahaya, berbahaya. Nah 2024 ini harus dijadikan momentum oleh para elit ini untuk memberikan teladan leader, gitu kepada generasi milenial dan generasi Z ini. Kayak misalnya DPD, kalau mereka bilang, kita bilang ini lembaga ada dan tiada, itu juga menjadi pertanyaan bagi mereka, kenapa diadakan, kenapa sampai di tingkat konstitusi gitu loh. Kan mereka hanya baca, mereka sederhana saja. Amerika, ketekanya semua model Amerika. Amerika punya senator, ada DPR, ada senat, DPR. Kayaknya senator punya wibawanya luar biasa gitu loh. Nah, kalau memang mau berubah, rubah sekalian gitu kan. Kalau memang mau model kayak begitu, supaya jangan ada MPR itu fungsinya apa, ya kan? Kan dia setahun sekali bersidang, ya kan? Misalnya, atau 5 tahun sekali bersidang, atau kalau ada sidang istimewa dan sebagainya. Tapi dua-dua ini, satu DPD ini fungsi benar-benar apa? Tapi di undang-undang kan dia di Undang-Undang 45 itu pasal 2C, 22C sama 22D itu sebenarnya memang tidak seperti kalau fungsinya ya, fungsinya. Kalau senat kan luas deh semua aspek. Sebenarnya kita dibatasi DPD itu gitu fungsinya terkait dengan otonomi daerah, perimbangan keuangan, ya, pusat dan daerah gitu. Hubungan pusat dan daerah gitu. Tapi itu penting agama, DPR gitu. juga lakukan ke sana juga. Iya, itu kan lembaga saling kontrolnya sebenarnya. Artinya ada spesifik DPD kita, tetapi menjadi banci karena mereka tidak memiliki fungsi apa-apa sekarang. Gitu, sekedar mengusulkan aja. Mengusulkan mau dipakai apa enggak? Enggak pakai gitu. Pengawasan coba memberikan pertimbangan. Menurut saya mubazir ya. Ya mubazir gitu. Karena DPR. Makanya saya bilang ya kita kalau tidak mau mengamandemen konstitusi, memperbaiki fungsi itu DPD itu, ya gitu kan ya dikuatkan melalui undang-undang tadi. Ya, kalau tidak juga seperti itu ya mubazir sebenarnya gitu. Dibiarkan. Kita pernah tulis soal Kabinet Indonesia Maju ini, kita buat membagi kementerian cost center dan kementerian income generating. Jadi kementerian lembaga yang mendatangkan pemasukan untuk negara. Dan kita coba membagi kementerian lembaga yang menghabisin uang. Mereka lupa menghabiskan uang itu juga harus ada benefitnya. Untuk mendorong income generating kan gitu. Mestinya memang kementerian-kementerian itu bukan dalam konteks berlomba-lomba menghabiskan anggaran. Dan nampaknya gitu juga yang ada di benak para kementerian itu gitu. Karena kalau nggak habis nanti anggarannya nggak naik katanya gitu. Dari ini. Dan bukan hanya itu, sebenarnya di dinas-dinas daerah juga begitu. Prof, kita lihat di semua lembaga ada bidang pendidikannya, pelatihan segala macam. Jadi kadang-kadang mereka udah habisin semua, udah masuk. Tapi dia ada nggak benefit dari hasil itu bisa diukur? Dulu kan nggak, kayaknya saya nggak pernah lihat tuh ukurannya kayak apa. Sekarang orang bisa ukur secara digital, ya kan, dan cepat. Betul. Dan kalau
pemerintah harus percaya yang publik membuat penelitian segala dan memberikan fakta itu. Saya kira itu karena sekarang teknologi memungkinkan semuanya. Jadi kita dikasih uang sekian miliar, nggak bisa bilang kita oke, kita bikin laporan begitu aja tanpa dilihat benefitnya. Ya sebenarnya kan setiap kementerian itu kan diatur kan oleh presiden itu bukan sampai output kan, tapi outcome-nya itu kita. Tetapi nampaknya masih dalam kertas juga outcome-nya itu. Betul. Semua sampai ke program output doang. Output-nya ya itu. Jadi programnya apa? Ya dia udah bikin program ini. Dia nggak ukur outcome-nya lagi. Padahal dalam aturan sudah sampai outcome ya. Iya. Harusnya dipertegas lagi. Jadi dalam aturan sudah bagus, tetapi implementasinya. Ya, benar. Ya. Prof, kita udah 1 jam nih. Kira-kira soal 2024 yang fokusnya pada tadi Prof bilang Quo-Vadis DPD ini, apa kira-kira statement Anda? Ya, saya harap sih ini khusus untuk DPD, mereka nanti yang terpilih adalah orang-orang yang memiliki kualitas dalam konteks untuk memperkuat peran DPD. Jadi ketika mereka terpilih, mau dibawa kemana DPD ini? Nah, di tangan para anggota senator-senator, inilah sebenarnya peran DPD ke depan seperti apa. Apakah perlu melalui amandemen konstitusi itu dibubarkan atau diperkuat ya, di sana, atau ya memang kalau di situ mendapatkan ganjalan karena memang amandemen itu harus dapat persetujuan dari DPR juga gitu kan, bisa diperkuat melalui undang-undang. Kalau mereka kemudian setelah terpilih diam saja, tidak mencoba memperkuat peran DPD, sayang dana anggaran yang besar ini habis untuk membiayai para senator-senator itu. Kita tahu juga mereka terpilih pasti biaya yang besar juga, tapi setelah duduk kemudian dia tidak memiliki peran-peran apa-apa. Gitu. Sehingga saya berharap ke depan memang DPD ini perlu diperkuat perannya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sama-sama. Baik, Sobat Leader, demikian bersama Profesor Dr. Lili Romli, MSc, dan saya Pridi Dolu. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat.